Masya Allah. Jadi Kang Alfari ini kemarin hari apa tuh cair motor ya? 1 September Kang ya. Nah, bentar ya Kang Alfari, saya jadiin co-host dulu. Udah itu yang lainnya saya mute. Fari boleh di-unmute lagi? Oke teman-teman ya. Jadi sesi kedua saya akan mewawancara peraih motor terbaru dari Prime Team. Masih muda nih ya, asal Pekanbaru Riau, yang udah dapet 20 juta. Udah transfer kan? Udah masuk kan? Udah. Alhamdulillah sudah. Fari dari Pekanbaru Riau, umurnya berapa sekarang Kang? 26 Kang. Baru 26. masuk 26. Oh udah 26. Udah nikah belum? Belum Kang. Oh belum. Kang Fari daftar PTBS dari kapan? Dari bulan 3 Kang. Oh bulan 3. Berarti baru 3 bulan ya? 6 bulan lah Kang. Sekarang bulan 6 bulan. Oh udah 6 bulan ya? Nah, pas 6 bulan tuh. Pas 6 bulan. Alhamdulillah. Kang Alfari ini belum pernah ketemu saya. Jarang juga teleponan sama saya. Sebenarnya Kang Alfari ini daftarnya ke siapa Kang kemarin tuh? Ke Pak Aris Kang. Kang Aris. Kang Aris. Di atasnya Kang Aris ada siapa? Rohim itu ya? Ada Rohim ya, betul. Rohim, terus Kang Solihin, baru ke saya. Mungkin di generasi ke-4 atau ke-5 saya deh. Ya, Kang Alfari ini. Jadi walaupun jauh jaraknya dari saya dan jauh juga dari Purwakarta, tapi bisa dapat motor 20 juta loh. Sponsornya udah dapat belum? Sponsornya belum kayaknya Kang. Belum ya. Jadi ya lah mitra-mitra. Jadi di PTBS ini akan reward itu akan didapat ketika kita bisa menyeimbangkan kiri kanannya. Bisa jadi kita menyusul sponsornya, bisa jadi. Bisa jadi. Ya, jadi Kang Alfari bisa dapat reward. Sponsornya belum dapat, bisa ya kayak gitu ya. Ternyata nih buktinya nih ya Kang Alfari. Bahkan saya pun dapat luxury, mentor saya di atas belum dapat. Gitu. Jadi kerja keras kita akan menentukan besar kecilnya reward kita, bukan sponsor kita yang menentukan. Nah, Kang Alfari dapat 20 juta itu dengan cara apa Kang Alfari kemarin? Saya langsung terjun ke lapangan Kang. Ini awalnya ketika udah daftar, terjun ke lapangannya kayak gimana nih maksudnya nih ketika udah daftar tuh? Oh ya, ketika daftar kan pelajarin dulu nih Kang. Belajarnya lama nggak tuh sampai bisa langsung terjun ke lapangan? Enggak Kang, palingan baca-baca dulu agak 5 hari kan, produk apa yang berpotensi. Kemarin waktu daftar tuh kan semua produk tuh dibeli. Sampai sabun. Iya, karena kan awal nih Kang nggak tahu kan mengenal apa produk PTBS ya, saya tengok produknya yang semua saya beli tuh kayak Aspro, Exit Go. Awalnya saya beli semua tuh produknya. Saya pakai dulu nih. Tapi kan di PTBS ada pupuk nih kayaknya luar biasa nih untuk di Riau. Saya pelajari dulu. Saya lihat videonya, minta juga dari Kang Didul. Udah dipelajarin kan Kang. Terus saya kembangin lah kan ke lapangan, walaupun perlahannya sulit untuk mempercayai petani gitu. Awalnya belanja produk pupuk, terus kita belum nyobain langsung tawarin ke petani gitu. Iya Kang, kalau saya memang karena udah nengok ini Kang, nengok testimoni, ada juga kan testimoni dari Kampar, dari Riau satu, udah aplikasi yang kedua, berarti dari situ saya lihat berarti pupuknya berpotensi nih. Nah, berarti udah. Kang Fari sendiri punya kebun? Punya kebun belum Kang, masih kebun orang yang kita suburkan. Keren ya. Nggak punya kebun tapi bisa jual produk pertanian PTBS. Itu gimana dong? Masih ingat gak ketika pertama kali terjun ke lapangan itu sendiri, ditemenin, diterima atau ditolak tuh? Pertama Kang, ini betul pertama kali saya langsung mindsetnya gini Kang. Ini kalau kita datang ke yang punya RAM nih, yang penampung buah, ini bakalan potensi, ini bakalan untuk beli produk kita nih. Padahal saya masih kayak dijelasinnya itu kayak kaku-kaku, masih, tapi semangatnya ada nih Kang, berarti saya jelasin dulu gitu. Tuh gitu, langsung katanya dengan Bapak itu menyampaikan, ya nanti saya pasarkanlah di sini dengan tolakan halus gitu Kang. Oh gitu. Tapi saya belajar lagi nih kan, gimana ya kena ya penjelasan saya ini, saya tanya sama yang mentor kita di atas, testimoni gitu. Seminggu lah Kang pelajarinnya. Lapangannya pun perlahan juga. Jadi ketika terjun ke lapangan nawarin berapa kali ditolak sampai akhirnya ada yang beli pertama kali itu?
5 Kang. 6 lah 6. 6 kali tolak ya. Ya 6 kali tolak. Gak ada yang beli. Akhirnya siapa yang beli pertama kali paket basic? Beli pertama kali itu petani langsung Kang, langsung coba tuh 10 hektar dia tuh. 10 langsung hektar. Percaya. Iya, Berani datang sendiri atau ditemenin sama siapa? Ditemanin Kang sama Opung Doli. Jadi yang di closing tuh Opung Doli dulu, saudara dulu. Yang di closing dulu Opung Doli. Yang di closing pertama Opung Doli Kang. Opung Doli dulu. Itu Ya, si Opungnya Alfari gitu ya? Ya, Opungnya saya, terus relasinya Opung, saya pergi berdua sama Opung. Ke temannya Opung itu. Ditawar-tawarin semuanya ya. Walaupun nggak punya kebun ya. Walaupun nggak punya kebun Kang, penting kita suburkan kebun orang. Suburin kebun orang ya. Akhirnya pertama kali diterima sama petani yang punya 10 hektar gitu. 40 Kang. 40 hektar. Oh, daftar paket apa? Dia daftar basic. Terus dia bilang ada kebun dia yang 10 hektar udah 1 tahun nggak pernah diurusnya Kang. Jadi kami yakinkanlah sama Opung Doli kan, biar kita pukul rata aja yang 10 hektar ini untuk 10 pupuk, kita buktikan perbandingannya kan. Alhamdulillah dia langsung order tuh Kang 10 paket. 11 lah Kang, karena kebunnya kan 1 hektar 140 batang. Berarti 11 paketan. Berarti pertama daftar basic, udah itu RO 11 paket lagi gitu? Ya, langsung RO dia langsung RO. Masya Allah. Berarti di arah sana banyak kelapa sawit ya? Mayoritas Kang, semuanya. Mayoritas kelapa sawit. Iya, jalan kita aja kiri kanan sawit semua Kang. Berarti kalau emang calon mitra kita itu kelapa sawit, potensi pembelanjaannya nggak mungkin satu kali ya dia ya. Pasti dia akan udah terus ya. Karena rata lahannya luas-luas kan? Rata-rata Kang. Setiap hari terjun ke setiap minggu deh, setiap bulan berapa kali terjun ke lapangan? Hari Kang pergi sekarang kan kalau di saya kan di Pekanbaru nih Kang. Kadang di Pekanbaru kan sawitnya kan masih jauh-jauh tuh. Misalnya kayak kita daerah Kampar kita sejaman, ke daerah Palu Kuantan 4 jam tuh kita ke lokasi. Saya pergi jam 7 pagi, pulangnya nanti udah jam 12-an, kadang tidur di SPBU Kang. Kalau udah nyangkut setir lagi. Dibikin video nggak tuh? Harus dibikin video lah ketika berjuang kayak gitu tuh. Ada sih Kang, beberapa video. Harus bikin mulai dari sekarang, tidur di SPBU direkam gitu ya. Iya. Presentasi direkam, nanti itu menjadi bukti ketika Alfari klaim Pajero dan rumah 1 miliar. Siap Kang, siap. Masya Allah. Jadi setiap hari terjun ke lapangan, pergi pagi, pulang siang sampai pulang sore ya? Iya. Masya Allah. Makan siangnya udah sore aja Kang, karena baru keluar dari kebun kan. Oh gitu, di kebun nggak ada makanan ya, nggak ada tukang. Nggak ada makanan. Closing tertinggi apa Pak Alfari? Priority Kang. Oh, ada berapa priority yang udah di closing? Kalau saya 1. Terus kalau yang Opung Doli kan 1 kemarin tuh Kang. Oh, Masya Allah. Dapat 12 jutanya dong? Iya Kang, alhamdulillah. Berarti total reward plus komisi udah berapa tuh kalau ditotalin? Udah 37-an Kang. 37 juta ya? Udah. Masya Allah, alhamdulillah. Masih muda, 26 tahun, belum nikah bisa meyakinkan para petani, ini dahsyat nih. Bentar lagi dapat mobil nih targetnya nih. Amin. Kan di bawah udah ada tim, udah ada petani yang rutin RO kan? Udah Kang, alhamdulillah ada. Kiri kanan udah ada petani yang rutin RO belum? Kiri kanan? Udah Kang, alhamdulillah udah tersusun. Saya juga udah ini Kang, udah ada bukunya. Karena saya kan kalau ke petani tuh langsung uji coba Kang, langsung bukan ngasih pupuk, dia yang mupuin. Maksud tuh Bapak coba, saya langsung terjun ke kebun Bapak, saya praktekkan 1 hektar di kebun Bapak, saya buat video edukasi, saya buat itu Kang, tuh tanggal mupuknya tanggal berapa, 3 bulan ke depannya tanggal berapa Bapak harus mupuk gitu. Oh, jadi ngasih SOP-nya kepada petani ya, jadi didampingi gitu ya, supaya hasilnya maksimal. Nggak ngasal ngasih produk itu tuh pulang. Enggak. Saya nggak pernah ngasih sejauh-jauh apapun kebun petani Kang, saya terjun, saya yang terjun Pak, saya ngupuin, nggak usah pakai pungut biaya, saya bilang. Masya Allah. Jadi kan karena kita gitu simpati petani sama kita ada Kang, jadi lebih dekat lah kita itu kan, bukan sekedar ngasih pupuk aja gitu.
Masya Allah. Dahsyat ya. Nah ini juga Kang Fahri, ya saya bisa, Kang Fahri di bawah tim saya karena emang berkat online juga loh. Kang Fahri daftar ke Pak Aris wasilah apa Kang? Awalnya daftar kan ini kan ibu. Oh ibu daftar saya, ke Pak Aris iya, gara-gara apa tuh? Ibu lihat di TikTok tuh Kang. Oh lihat itu, oke. Ya lihat di Coba TikTok kalau kan. Pak Aris yang nggak main TikTok nggak akan ketemu tuh ibunya Al Fahri tuh. Iya Kang, betul Kang. Saya juga sangat terima kasih nih sama Kang Haris. Jadi kalau tidak ada Kang Haris, online dan offline terus dipadukan. Ya, ya. ketika kita jalanin online, kita bisa punya mitra di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, di Papua gitu ya. Nah, jadi kita bisa bantu masyarakat tuh seluas-luasnya. Kang Fahri pun nanti ketika terjun ke lapangan itu dibikin video supaya manfaatnya itu bukan cuma buat satu petani itu yang kita datengin di hari itu juga Kang. Misalnya Kang hari ini datengin satu petani namanya si A. Kalau kita nggak bikin videonya, maka manfaatnya hanya untuk si A doang gitu. Andai kita record perjalanannya, ketemu si A-nya, demplotnya, proses tanamnya sampai panennya, beres nih ya videonya, lalu diupload ke YouTube. Nah manfaat dari kedatangan kita ke si A itu bisa dilihat oleh banyak orang. Bisa jadi si A-nya misalnya nggak jadi apa-apa, nggak daftar hanya RO doang. Tapi ketika videonya itu viral, tahu-tahu ada orang Malaysia daftar ke Pak Kang Fahri, orang Papua daftar ke Kang Fahri gitu. Jadi satu orang bisa ngasih manfaat ke banyak calon mitra yang lainnya. Jadi saran saya nanti ke depan udah fokus siapin handphone, ya, aktivitas di PTBS. Mau itu diterima ataupun ditolak ketika terjun di lapangan di video. Tapi nanti kita diedit. Yang gak layak ditampilkan gak usah. Kita tampilkan terus ke YouTube. Tinggal upload gitu aja. Suatu saat nanti videonya viral, Kang Fahri bisa punya mitra para petani di seluruh kota di Indonesia. Ya, Kang. Gitu. Kang Fahri kemarin dapat 20 juta, dapat juga komisi. Udah dibeliin apa aja Kang? Udah habis belum duitnya nih? Belum Kang, masih tersimpan Kang. Nggak dibeliin motor? Aku beli motor trial untuk ke kebun Kang ya. Tapi masih ada uangnya ya? Masih, alhamdulillah masih ada Kang. Masih ada, alhamdulillah. Kira-kira rencana untuk dapat mobil bulan berapa nih? Kecil kan? Kang. Mobil itu tinggal 200 nambah Ya. 200 kiri nambah 200 kanan doang kan? Ya. Oktober kan doain. Gila. Oktober, Masya Allah. Oktober berarti ya. Bentar lagi ya. Mungkin benar 1-2 bulan ke depan udah cair mobilnya. Kalau dapat mobil apa? Pajero kayaknya Kang. Mau 150 juta dulu. Emang kebeli Pajero? Ya kan itu kan ada yang itu Kang, Pajero yang 2012. Oh, Pajero yang 250 jutaan. Terus nambah. Ya. Atau beli ya Hilux, Toyota Hilux tuh yang ada kabinnya boleh. Ya, boleh juga Kang tuh. Cocok untuk lapangan. Untuk lapangan ya, Masya Allah. Jadi dari sekarang kalau closing priority jangan dihabisin semua, dikumpulin buat nambahin 150 jutanya supaya bisa kebeli mobil besar lah. Iya Kang. Oke. Makanya itu yang reward pertama dikumpulin aja Kang. Dikumpulin dulu ya. Kalau saran saya sih ya, kalau dikumpulin bisa jadi kepake gitu ya. Jadi kalau kecuali emang kita targetnya bulan depan langsung, ya itu nggak akan kepake. Cuman kalau targetnya 2 bulan 3 bulan itu jangan sampai uang itu disimpan. Biasanya akan kepake. Tahu-tahu ada yang minjem lah, ada saudara yang butuh lah, memaksa lah, gimana pokoknya itu bisa jadi seperti itu. Jadi untuk melindungi nilai aset, nilai uang kita itu kalau bisa dibelanjain dulu ke emas. Nah, nanti ketika butuh dijual lagi emasnya, karena emas itu kata yang paling cepat dijual gitu. Walaupun ada selisih tapi lebih aman dibanding uang. Kalau uang itu bisa habis dalam hitungan hari uang gitu. Jadi saran saya nggak aman kalau nyimpan uang. Karena kalau punya uang simpan segera di emas. Ya, punya 30 juta simpan di emas jadi 30 gram gitu kan gitu. Nanti bisa dijual lagi. Itu saran saya. Kang Fahri dari Pekanbaru Riau aja bisa dapat dengan cara offline, door to door. Mudah-mudahan nanti bisa membantu mitra-mitranya cepat dapat motor di bawahnya ya. Ya Kang, ini udah ada yang menuju juga nih Kang. Oh, udah ada yang menuju motor. Pong Doli ya, bentar lagi ya. Tinggal rajin-rajin closing priority aja. Closing priority itu langsung dapat komisinya 12.100.000. 2 kali closing priority udah dapat 24 juta. 4 juta. Saya lihat di PTBS ini, apalagi untuk di area-area pertanian nih kayak Kang Fahri, yang paling penting berani terjun ke lapangan, closing priority, cepat dapat motor mobilnya. Iya Kang. Target bulan depan dapat mobil, Kang Fahri ketemu sama saya bulan depan nanti di kantor pusat PTBS. Iya siap Kang.
Masya Allah. Buat teman-teman, ini saya tak upload di YouTube ya nanti ya. Buat teman-teman area Pekanbaru ya. Pekanbarunya di mana, Kang? Alamat lengkapnya? Di Rumbai, Kang, di Rumbai. Rumbai ya. Area Rumbai Pekanbaru yang mau daftar PTBS di Riau pokoknya, yang mau didampingi pertaniannya, perkebunan kelapa sawitnya sehingga tumbuh subur, panennya juga melimpah dengan produk pupuk yang masih terjangkau tapi hasilnya besar, langsung hubungi Kang Alfahri. Nomor WA-nya saya cantumin di bawah nih guys. Gitu Kang Alfahri, makasih banyak nih ya. Nanti buat teman-teman semua juga kalau bisa duplikasi cara Kang Alfahri. Tapi saya boleh buka kolom tanya jawab dulu deh sebentar ya, buka forum tanya jawab dulu. Ada yang mau nanya Kang Alfahri satu pertanyaan sebelum next ke materi selanjutnya? Ini udah saya buka mic-nya, bisa di-unmute ya. Ada yang mau nanya ke Kang Alfahri nih ya, satu pertanyaan. Ada Mas. Oh iya Pak Suparno, Masya Allah. Pak Suparno juga ahli pertanian dari Lampung nih ya. Udah kesalip sama Kang Alfahri 26 tahun yang terjun ke lapangan sendirian nih. Gak apa-apa. Tapi kita pasti dapat suatu saatnya. Pasti insya Allah dapat, disupport terus sama kita bareng-bareng insya Allah. Mas Fahri mau tanya Mas. Kang Alfahri, di-unmute lagi Kang Alfahri. Halo Mas Fahri. Mana Kang Alfahri? Keluar itu barusan Bang. Oh, ya sinyalnya hilang. Ntar saya coba WA lagi ya. Bentar. Masuk lagi. Halo Kang. Halo. Keputus ya? Keluar Kang. Ya keluar otomatis ya Kang. Oh iya, Kang Alfahri ada yang mau nanya nih ya, dari ahli pertanian Lampung nih. Boleh sharing-sharing dulu, apa nanya apa Pak Suparno, silakan. Selamat malam Mas Fahri. Selamat malam Pak. Ya, salam kenal Mas. Saya Pak Suparno dari Lampung Mas. Ya Pak, saya Pak Hari. Ya, terima kasih. Saya mitra Prime Team yang sudah daftar 1 tahun Mas, tapi insya Allah belum dapat apa-apa. Kalau dapat tahun ini. Iya. Tahun ini. Ya, bonus-bonus dapatlah dikit-dikit, nggak ngilangin. Mas Alfahri, saya mau nanya Mas. Pada saat pertama testimoni di kelapa sawit itu pupuk slow release, itu ada perkembangan dari mulai dipupuk berapa lama Mas? Berapa bulan? Halo Kang. Maaf Kang. Gimana? Kedengeran nggak? Ulang lagi Kang, tadi keluar saya Kang. Oh, diulang lagi Pak Suparno katanya. Keluar otomatis Ya, tadi enggak? Mas Alfahri. Ya Pak. Ya, saya mau nanya Mas, dari pertama mupuk kelapa sawit pakai pupuk Pilo Slow Release ya. Iya. Itu dari pertama mupuk sampai ada perkembangan itu berapa lama Mas? Udah perkembangannya Pak, ini Pak tergantung tanah sih Pak. Karena kan saya udah ke lapangan nih. Dalam kondisi tanah yang bagus, bisa di aplikasi pertama 3 bulan tuh udah nampak dari bobotnya Pak. 3 bulan dari ya? Bobot buahnya. Ya, itu kalau tanahnya rawa, tingkat keasamannya lebih tinggi, berarti dia dari 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Berarti 2 kali aplikasi itu ya? Iya Pak. Jadi kalau saya menjelaskan sama petani, saya bilangnya 2 aplikasi. Karena kalau udah 1 aplikasi kita janjikan, kalau tidak berubah hasilnya kan kita yang kena Pak. Betul Mas. Betul. Terus Mas, itu sawit yang diaplikasi pada umur berapa tahun Mas? Dari umur 2 tahun ada, di pembibitan juga ada. Karena di Riau nih Pak, umur 23 tahun pun masih bagus produksi hasilnya. Ya. Itu kalau yang umur 23 tahun itu perlu 1 saset apa 2 saset Mas? 2 saset saya Pak, kemarin saya uji coba 2 saset. Siap. Sesuai SOP lah ya? Iya betul Pak. Karena kan udah tua, dia butuh asumsi yang banyak. Karena saya pernah juga masa aplikasi di sawit sebanyak 120 batang. Itu kiri kanannya memang ada air, itu 2 bulan memang sudah kelihatan perkembangannya. Oke Mas Fahri, terima kasih banyak. Sementara itu dulu Mas.
Iya Pak, sama-sama ya Pak. Ya. Mana Pak? Cara Kang Alfari meyakinkan si petani ketika hasilnya mulai kelihatan dan dia langsung disuruh daftar gimana Kang? Maksudnya kan? Cara Kang Alfari meyakinkan, misalnya udah demplot nih 1 kali, 2 kali, cara membuat mereka mau daftar itu kayak gimana? Ngejelasinnya? Ke petani baru nih Kang. Ya, petani yang baru yang belum kita closing gitu. Oh ya belum. Ya karena kan sesuai dengan apa kita ini, pupuk kita ini kan udah makro mikro majemuknya, udah ada mikrobabus hormonnya. Tergantung penjelasan kita sama meyakinkan petani Kang. Kalau saya bilang di otomatis banding harga dulu Kang ya. Kalau pupuk kan rata-rata banding harga dulu. Dari harga pupuk kimia udah 800-an itu satu karung. Kalau aja 1 hektar berarti 2 karung tuh Kang, sekitaran 1,6 juga sih, beda tipis juga dari kita. Dari harga orang tuh cocok sama pupuk kita. Terus dari biaya ininya pemakaiannya lebih praktis. Lebih praktis yang kita. Praktisnya kita. Jadi dia nggak upah tenaga lagi. Itu kan ada kemarin saya ibu ini udah pakai pupuk Filosorilis. Dia pakai untuk 1 hektar. Sebelum pakai pupuk kilo dia upah biayanya 25 juta Kang. Untuk upah biaya pupuknya. Upahnya untuk 1 hektar. 1 hektar 25 juta. Ya. Upah apanya? Upah untuk nanamnya gitu. Untuk nanam pupuknya. Tapi setelah pakai pupuk kilo cuma 7 juta dia habis untuk upah biaya pemupukan. Lebih irit, jauh lebih irit Kang. Akhirnya dia repeat order terus. Udah dapat motor Kang, itu apalah nih jumpa di kebun, kiranya udah daftar PTBS. Udah daftar. Berbagi cerita, ya berbagi cerita. Dalam pemakaian pribadi, ibu tuh udah aplikasi kedua, udah dapat sepeda motor juga dia. Dia karena sering RO pribadi juga poinnya masuk. Iya, RO pribadi, kan? RO pribadi dia Kang. Iya, jadi petani pun pinter ya, dia bisa dapat produk lebih murah, akhirnya dapat poin juga, dapat motor juga dia akhirnya. Iya, manfaat pada sawitnya luar biasa juga Kang. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan satu lagi, kalau nggak ada kita ke materi. Halo. Ada Kang. Ada. Boleh siapa yang boleh? Waalaikumsalam. Ini mau nanya untuk tanaman durian, Pak. Kebetulan di tempat saya ini kan banyak tanaman durian. Bisa nggak dijelaskan gimana pupuk Filoslorisnya ini berfungsi untuk tanaman durian? Kang Alfari bisa jawab untuk tanaman durian? Ini Kang, kemarin ini ada juga nih, tapi bukan mitra kita nih Kang, ibu nih Kang punya kebun 40 batang durian. Dia udah tapi dia pakai eco farming nih Kang, kalau ibu-ibu ini. Saya berbagi cerita juga sih sama dia. Pertama nawarin, saya udah bergabung di PTBS, dia udah pakai eco farming. Dia pakai eco farming itu udah 4 bulan Kang. Memang nampak hasilnya Kang. Dari bukti nyata sendiri, ibu yang punya kebun sendiri ngomong. Jadi pakainya eco farming bukan slow release ya? Ya, eco farming dia Kang, ibunya. Belum nyoba slow release beliau ya? Belum. Tapi dari eco farming dia memang udah nampak hasil dari itunya Kang. Perubahan dari kebun duriannya. Ada yang mau testimoni? Tadi Fahri dari eco farming durian. Ada yang mau testimoni durian dari slow release? Ya. Bu Strino Putri mungkin? Ada yang udah nyoba belum durian pakai slow release? Bu Sri udah nyoba, Bu Sri? Saya udah pernah Mas. Saya udah nyoba Kang. Ada untuk durian dan pokat itu Padang, ada di TikTok saya itu pokatnya nggak pernah berbuah. Pas dikasih slow release berbuah dengan berat 1,3 satu buahnya. Satu batangnya masukin 1 saset aja ya? Iya, 1 saset. Berat pokat itu 1,3 kilo on. 1 buah pokat. Nah, itu Pak Maliki. Oh ya. Itu berapa lama itu? Berapa hasilnya, Pak? Orangnya juga ada nih dalam Zoom sekarang. Oh ada. Berapa lama setelah pemupukan kelihatan hasilnya biasanya? Kalau di durian? Di durian 3 bulan kelihatan. 3 bulan?
yang ini juga, sama yang sawit juga ada nih, orangnya udah pernah motor juga itu. Sawitnya malah sawit sakit, sawit kuning. Masya Allah. Oh, ada juga di sini ya. Siapa nama bapaknya nih yang udah Itu panen ada durian? Makanya nanti Panen durian dan udah dapat motor katanya. bukan tanaman yang sakit dulu. Siapa namanya, Bu? Kalau dia yang sawit sakit itu Ibnu, ada nggak? Dia ada hadir nih. Sultan. pertama hijau Sultan, dulu. nah, Sultan Kesaman itu dia tuh. Pokoknya Enggak Pak Sultan, Pak Ibnu. Hanya mungkin dia banyak testimoni tuh Kang. Dia sudah uji sendiri ke lahan sawitnya. Oh gitu, Pak Ibnu, Pak Sultan, gimana testimoninya? Ada nih, ada nggak nih? Ada sih tadi lihat saya. Halo, Kedengaran nggak suara saya? kedengaran Kang Algian. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Lagi di mana nih Pak? Saya lagi di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Wah, Alhamdulillah. Salam buat keluarga ya di Pasaman ya. Salam. Masya Allah. Gimana Pak testimoni Philosopherist di durian sama di sawitnya? Saya fokusnya di sawit. Kalau durian belum terlalu banyak testimoni sini kan, karena di sini juga nggak dipupuk, duriannya panen terus musim-musiman gitu. Bisa panen terus ya, panen Iya. terus setelah durian. Sekarang lagi musim durian di sini. Oh gitu. Tanahnya Cuma subur. saya fokusnya ke sawit. Jadi saya pertama kali mencoba Philosopherist itu kan di sawit. Saya itu sawit itu udah 5 tahun nggak pernah dirawat. Artinya dia sudah stres. Stres. Udah nggak berbuah atau gimana tuh? Hah? Udah Sudah nggak berbuah. Oh, udah berbuah. Sekitar 15 tahun. 15 tahun. Alhamdulillah sekarang tadi saya panen, hari ini saya panen juga. Meningkat 100%. Sebelum pakai slow release, Pakai panennya slow berapa? release. Sebelum pakai slow release panennya berapa? Kalau panennya cuman 1,5 ton. Sebelum pakai ya. Ya. Setelah saya pakai slow release 3,5 ton. Itu berapa bulan tuh? Pakai slow release. Baru sekarang itu baru pemakaian yang kedua. Baru seminggu ini tadi saya mupuk juga. Oh, pemakaian pertama panennya 3,5 ton ya. Sekarang udah 3,5 ton. Masya. pH tanahnya berapa di sana di Pasaman? pH tanah kalau awalnya itu kebun saya itu pH-nya cuma sekitar 4, sekarang sudah 6,5. Oh, jadi lambat laun. Cuma pakai slow release, nggak pakai fotosintesa dulu. Saya nggak pakai fotosintesa Walaupun Philosopherist. karena kondisi di situ airnya susah. Oh gitu. Karena kayak daerah pegunungan ke bukit kan. Nah, dan saya sudah membuktikan di mitra-mitra saya semuanya memang menggunakan Philo ini memang tergantung kondisi tanah sebenarnya. Kalau tanahnya memang dasarnya pH-nya bagus, cepat dia. Tapi kalau agak turun pH-nya, dia memang butuh waktu 5 bulan. Masya Allah. Dan saya sudah testimoni sawit yang tidak berbuah, sawit jantan yang tidak normal, sawit yang buahnya busuk, sudah saya testimoni semuanya dan semuanya berhasil. Alhamdulillah. Kalau tanahnya gambut gimana? Tanah gambut gimana Pak? Kalau tanah gambut, itu yang sudah mitra saya testimoni, itu bahkan dalam waktu 1 bulan pun udah luar biasa. Nah, tapi kalau tanah kering dia butuh waktu 3-5 bulan. Berarti 1-2 kali pakai ya tanah biasa ya. Saya baru masuk kedua nih, pemakaian kedua. Oke, Tapi makasih. alhamdulillah hasilnya udah memuaskan dari sawit yang sakit, bahkan jiran-jiran tetangga saya itu bilang, sawitnya disulap ya Pak? Iya saya bilang, pakai apa pupuknya? Philo slow release. Masya Allah. Udah dapat motor nih? Alhamdulillah udah 3 Tinggal bulan mobil. dapat motor. Tinggal mobil. lagi nih Kang. Bulan ini, bulan depan dapat mobil. Insya Allah lah, mudah-mudahan. Ditunggu ya, nanti ketemu di kantor Bandung ambil uang 150 juta nih Pak Ibnu nih. Insya Allah, amin. Masya Mudah-mudahan saya mau ke Bandung Allah. juga nih, mau ketemu Kang Algian nih. Ya Allah ditunggu 23 Oktober kalau bisa udah cari mobil kita ketemu di sana nanti. Ada lagi Kang testimoni dari Lampung. Tadi Pak Ibnu ya, nomor WA-nya berapa Pak Ibnu kalau yang pengen beli produk pupuk area Pasaman, nomor WA-nya berapa boleh disebut? Nomor WA-nya 0852 0852 7852 7852 5873. 5873. Ada area Pasaman ya yang mau belanja pupuk bisa ke Pak Ibnu nih ya. Ya. Oke, itu ada yang mau nanya lagi terkait dengan tadi pembicaraan dengan Pak Al Fahri ya. Ya, Satu pertanyaan lagi aja ya buat Kang Al Fahri tadi. Ini temanya berarti cair reward dengan cara prospek para petani kelapa sawit.
Udah terjawab Pak Maliki ya. Kalau duren itu langsung dicoba aja. 1 batang 1 saset ya. Siap. Ini kalau untuk pohon salak Gimana Pak? kalau untuk pohon salak Pohon salak. Wah ini nanti ini bahasannya harus temanya tentang base farming nih. Kalau pohon salak itu tanaman perennial itu mesti pakai fotosintesa dulu, baru pakai slow release per 2 bulan. kenapa ya? Nah, 2 bulan. Ya. per 2 bulan pakai pilo slow release-nya ya. Tapi cukup setengah saset. Setengah. Kemudian 1 kali 2 minggu kasih fotosintesa. Selama 6 kali aplikasi itu hasilnya dahsyat tuh. Berarti harus pakai fotosintesa dulu. Lebih cepat hasilnya. Oke, nanti insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang insya Allah minggu depan ada training khusus pertanian ya, khusus prime team. Jadi nanti kita akan bahasnya minggu depan karena pertanyaan ini pasti pertanyaannya banyak banget ya. Banyak. Pertanyaan banyak banget, nanti kita lanjut minggu depan untuk pertanian. Harus harus Pak pertanian nih. Soalnya saya ngebut nih ke lokasi sawit nih. Oh sawit udah banyak testimoni itu tinggal terjun aja. Ya soalnya kan di sini ada juga pohon durian. Nah, betul. Nah, dicoba ya. Oke, paling itu aja ya untuk tema yang kedua tadi tentang testimoni dapat motor dengan cara prospek para petani-petani duren. Udah 25 tahun, padahal Kang Afari ini gak punya kebun ya. Gak punya kebun untuk ditestimoniin, tapi bisa dapat reward. Ya keren ya. Gak punya kebun tapi bisa closing. Nah, ini bisa dicontoh juga sama teman-teman semua yang sama area Sumatera Kalimantan mungkin ya, banyak kelapa sawit nih.